Iya, upaya lain juga dilakukan, ya ini di daerah Trenggalek, Jawa Timur, pemirsa, di mana ada 40 titik di wilayah Trenggalek yang berbatasan dengan kabupaten lain yang akhirnya juga akan ditutup oleh pemerintah setempat. Ya, ini bagian dari upaya memutus penyebaran virus COVID-19. Kita lihat tadi informasi pertama, ada penyemprotan cairan disinfektan di beberapa ruang publik. Lalu beberapa daerah juga sudah memberlakukan kebijakan ini atau menutup sebagian akses yang masuk dan keluar wilayah mereka masing-masing. Tujuannya adalah untuk memantau siapa saja yang datang, siapa saja yang keluar, dan kemudian diperiksa kesehatannya masing-masing. Dan di Trenggalek ini ada 3 akses utama, yaitu Terminal Durenan, Anjungan Cerdas, dan Kecamatan Panggul. Itu hanya 3 akses yang dibuka dari dan menuju Kabupaten Trenggalek. Sementara akses-akses lainnya sudah ditutup. Baik, untuk mengetahui bagaimana implementasinya langsung di wilayah Trenggalek, kita akan berbincang dengan Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin. Selamat pagi, Pak Bupati. Selamat pagi, Mbak Komarati, Mas Bayu. Iya, ini sudah ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah setempat begitu Pak, dengan menutup 40 titik yang juga berbatasan dengan wilayah lain. Implementasinya gimana, Pak Bupati? Ya, jadi kita ingin men-tracing lebih bagus lagi dan membantu gugus tugas yang ada di desa untuk melakukan tracing lebih presisi. Karena hari-hari ini kita mengantisipasi bagaimana orang dengan isu adanya mudik akan dilarang ini, mereka berangsur-angsur sedari awal pindah ke zona yang dirasa masih aman gitu. Jadi kita pengen setiap orang yang masuk ke Trenggalek itu harus kita identifikasi secara total, baik data kependudukannya, kemudian riwayat kesehatannya, dan mereka yang berstatus dalam resiko ataupun dalam pemantauan akan kita beri tanda, sehingga tanda itu dan datanya nanti akan kita teruskan kepada RT RW, sehingga RT RW nanti bisa membantu untuk mendisiplinkan, menghimbau untuk mengisolasi di rumah. Tetapi kalau yang ODP yang benar-benar harus mengkarantina diri di rumah, tidak di fasilitas kesehatan, kita nanti akan memberikan pemerintah akan memberikan kebutuhan pokoknya agar mereka tetap benar-benar disiplin untuk tetap berada di lokasi. Sedangkan sisa-sisa jalan-jalan yang lain memang kita tutup secara permanen, apalagi yang berbatasan dengan Tulungagung yang sudah zona merah. Mereka takut ada transmisi antar orang yang begitu cepat karena banyak jalan-jalan antar desa yang juga masih beresiko digunakan untuk lalu lalang. Tetapi untuk alasan ekonomi ada beberapa yang buka tutup, tetapi dengan pemantauan ketat oleh gugus tugas yang ada di desa. Begitu, Mbak. Baik, Pak Bupati, yang soal buka tutup ini kan akhirnya hanya 3 akses utama ya yang dibuka ya di Trenggalek, sementara yang lain ditutup. Ini berlaku 24 jam atau pada jam-jam tertentu dan sesuai pertimbangan dari pemegang otoritas di sana, siapa yang bisa masuk, siapa yang bisa keluar, dan kelonggarannya seperti apa? Ya, jadi intinya setiap orang tetap bisa keluar masuk gitu ya. Kita tidak ada pembatasan, ada yang tertolak atau apa, tidak ada. Tetapi semuanya diharapkan masuk melalui checkpoint. Karena di sana ada petugas gabungan yang mendata kependudukannya, kemudian mengobservasi kesehatannya. Jadi, dan diberlakukan 24 jam, kita berlakukan 3 shift di sana, Mas. Checkpoint itu dalam arti screening juga untuk screening awal pengecekan kesehatan, begitu, Pak Bupati? Iya, betul. Screening alat kesehatan, dan ke depan kita menunggu alat yang terindikasi ODP, langsung kita rapid test juga di tempat, Mbak. Kalau memang gini, kan tadi dinyatakan bahwa ada beberapa jalur perbatasan yang ditutup. Apakah transportasinya juga dibatasi begitu, Pak, di wilayah Trenggalek? Kalau transportasinya tetap bis antar kota, antar provinsi, yang penting semua masuk checkpoint ya. Cuman memang ada beberapa desa gini, Mbak, ada satu desa yang tidak bisa lewat ke desa itu jika tidak melalui Ponorogo. Nah, itu aksesnya pemerintah desa dengan gugus tugasnya kita minta untuk menetapkan sistem buka tutup. Tetapi memang benar-benar kalau orang yang biasa di lingkungan itu silakan masuk, kalau orang dari luar didata keperluannya di mana, dan itu kita kompilasi datanya. Oke. Pak Bupati, begini, dengan membuka 3 akses utama dan memeriksa setiap orang yang lalu lalang di daerah situ, itu kan akan, bayangan saya sih akan menimbulkan antrian. Jadi bagaimana antrian ini atau fenomena ini dikaitkan dengan physical distancing ini? Anda memiliki mekanisme khusus nggak di sana agar tidak memperburuk kondisi? Ya, satu, Mas, kita tetap terapkannya tidak benar-benar di batas pinggir jalan begitu, tetapi kita memilih tempat yang memang cukup untuk manuver dan juga untuk parkir bus. Kemudian
mereka yang turun itu yang akan diperiksa sudah kita berikan bangku-bangku yang sudah dijaraki lebih dari 1 meter, sehingga mereka yang tidak atau belum waktunya dicek, mereka tetap menunggu di kendaraan. Sedangkan untuk kendaraan yang kecil, itu bisa melakukan dengan drive-thru karena kita sudah siapkan lorong disinfektan. Jadi begitu mobil masuk lorong disinfeksi, kemudian mereka buka kaca, langsung kita thermal gun, begitu Mas. Baik, mungkin update juga mengenai data Pak Bupati, ODP, PDP, positif mungkin? Ya, sampai sekarang sudah ada sekitar 7.000 orang yang datang, kemudian 6.000 diantaranya dalam resiko, ODP-nya ada 404, tetapi yang masih di dalam masa isolasi ada 337 dan 1 orang pasien yang masih di fasilitas kesehatan, PDP-nya ada 2. Baik. Pak Bupati Trenggalek, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat bertugas.